Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SE Sensedu. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi biologi berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Khususnya untuk hari ini yaitu tumbuhan. Nah, di sini ada dua submateri yang akan kita bahas, yaitu satu itu tentang pertumbuhan dan yang kedua tentang perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan proses pertambahan biomasa atau ukuran seperti massa, volume, tinggi, dan jumlah yang sifatnya irreversibel atau tidak dapat kembali ke semula, atau sering disebut dengan sifat kuantitatif. Kuantitatif itu sifat yang dapat diukur. Jadi pertumbuhan itu bisa diukur dengan alat ukur. Contohnya tinggi itu diukur dengan penggaris atau meteran dan lain-lain. Jumlah itu bisa dihitung. Kemudian volume itu juga, massa itu juga bisa diukur dengan alat ukur. Nah, sedangkan perkembangan itu proses perubahan bentuk dan tingkat kematangan makhluk hidup yang disertai terjadinya diferensiasi sel, histogenesis, organogenesis, dan gametogenesis, atau sifatnya kualitatif. Kualitatif itu tidak dapat dihitung, tapi ada perubahan. Jadi untuk perkembangan itu perubahan. Diferensiasi sel itu sel itu memiliki fungsinya masing-masing, jadi dia berdiferensiasi. Histogenesis itu pembentukan jaringan. Jadi ketika tumbuhan itu membentuk suatu jaringan, itu kita bisa sebut dengan berkembang atau mengalami suatu perkembangan. Organogenesis pembentukan organ. Jadi contohnya munculnya bunga, itu artinya tumbuhan itu mengalami perkembangan, bukan pertumbuhan tapi perkembangan. Munculnya bunga, muncul batang, itu juga perkembangan. Muncul akar, itu juga perkembangan. Muncul buah, itu perkembangan karena terbentuk organ yang baru. Dan gametogenesis, pembentukan sel kelamin, ada jantan maupun betina, gamet ya. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang perkembangan dan pertumbuhan, saya akan masuk tentang perkecambahan dulu. Nah, apa itu perkecambahan? Nah, nanti saya jelaskan di belakang. Nah, kita lihat dulu di sini ada struktur biji. Nah, tumbuhan kan biasanya memiliki biji ya, khususnya yang golongan spermatopita atau tumbuhan berbiji itu memiliki biji. Nah, ini kita khususkan di spermatopita ya. Ada struktur biji atau bentuk dari biji. Nah, kita harus kenal dulu strukturnya. Oke. Nah, sebelah kanan itu ada biji dikotil, sebelah kiri itu monokotil. Nah, yang ditunjuk angka 1 ini disebut dengan embrio. Ini keseluruhan ini namanya embrio. Ini namanya keseluruhan ini namanya embrio. Itu merupakan zigot yang telah berkembang dan siap berkecambah. Siap berkecambah itu nanti akan memunculkan akar, batang maupun daun. Nah, kemudian yang nomor 2, yang ditunjuk nomor 2 ini disebut dengan endosperm atau cadangan makanan utama biji. Jadi biji itu punya cadangan makanan. Kalau nggak ada cadangan makanan biasanya cepat mati nanti atau tidak berkembang embrionya. Oke, kemudian ada yang nomor 3, ini kotiledon. Ini kotiledon itu yang ini seluruhnya ada 1. Kalau monokotil itu kotiledonnya 1. Kalau dikotil kotiledonnya ada 2. Itu bakal daun yang terbentuk pada embrio. Jadi bakalnya daun itu namanya kotiledon. Kemudian ada yang keempat, nomor 4, ini eleuron. Itu butir-butir protein dalam sitoplasma yang dipakai sebagai cadangan makanan. Ini juga cadangan makanan juga ya. Jadi tadi ada endosperm, sekarang ada eleuron.
Tapi protein ya, ini protein. Kemudian yang kelima, nomor 5 nih, ini testa. Testa itu kulit biji, jadi dia paling luar. Ini testa. Ini testa, kulit biji, bagian yang paling luar. Yang keenam, nomor 6 ini bawah ya, bawah ini. Ini namanya radikula atau akar lembaga atau nanti calon akar. Ini bakal akar. Yang nanti kalau berkembang dia akan membentuk yang namanya akar. Kemudian yang nomor 7 ini ada dua bagian, 7A dan 7B. 7A, 7B, ini 7A, ini 7B. Jadi bagian agak tengah ini dan bagian ujung atas. Kalau yang tengah ini nomor 7, ini disebut dengan caulikalis atau batang lembaga yang nantinya ini akan menjadi batang. Kalau berkembang menjadi batang. Nah, caulikalis itu ada dua, 7A. 7A ini namanya hipokotil. Hipo itu bawah ya. Jadi hipokotil. Yang 7B ini namanya epikotil. Hipokotil itu apa? Sumbu embrio yang berada di bawah tempat munculnya kotiledon. Itu hipokotil. Kalau epikotil, sumbu embrio yang berada di atas tempat munculnya kotiledon. Jadi nanti kalau ini berkembang, kalau hipokotil itu letaknya di bawahnya kotiledon, sedangkan yang epikotil itu nanti munculnya di atas kotiledon. Itu yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8 ini paling ujung sendiri. Nah, ini namanya plumula atau pucuk lembaga. Oke, itu struktur biji ya. Nah, saya masuk ke proses perkecambahan. Bagaimana biji itu bisa menjadi tanaman atau kita sebut dengan proses perkecambahan. Adalah proses pertumbuhan dan perkembangan embrio pada biji. Jadi embrio yang ada di biji itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang nantinya akan membentuk yang namanya tumbuhan. Yang pertama itu air itu masuk ke dalam biji. Prosesnya namanya imbibisi. Melalui yang namanya mikrofil dan testa. Testa tadi kulit biji ya. Mikrofil itu nanti ada di bagian kulit biji itu nanti ada lubang kecil. Nah, itu namanya mikrofil. Kemudian air yang masuk ke dalam biji tadi itu akan mempengaruhi pelepasan hormon giberelin oleh embrio. Jadi embrio akan mengeluarkan yang namanya hormon giberelin. Hormon giberelin itu yang dikeluarkan oleh embrio itu akan memicu sintesis saya ulang, air ya, bukan hormon giberelin ya, air yang masuk ke dalam embrio selain mempengaruhi pelepasan hormon giberelin. Hormon giberelin itu hormon pertumbuhan, tapi air itu juga memicu sintesis dan aktivitas enzim alfa amilase dan protease oleh aleuron. Nah, jadi selain air itu mempengaruhi keluarnya hormon giberelin, dia juga mempengaruhi sintesis atau pembentukan, sintesis itu pembentukan dan aktivitas enzim alfa amilase. Alfa amilase itu berkaitan nanti dengan glukosa, sedangkan protease itu berkaitan dengan protein. Nah, enzim amilase, alfa amilase itu dipakai untuk menghidrolisis. Menghidrolisis itu memecah karbohidrat. Tadi kan berkaitan dengan glukosa ya, karbohidrat dipecah jadi apa? Jadi glukosa. Jadi kalau di endosperm itu isinya karbohidrat. Jadi kalau ketika ketemu yang namanya enzim alfa amilase, karbohidrat itu akan dihidrolisis atau dipecah menjadi yang namanya glukosa. Sedangkan yang protease itu nanti akan memecah protein yang ada di aleuron, itu akan dipecah jadi asam amino. Ini kita sudah bahas di kelas 11 sebenarnya. Jadi ada yang bagian kecil dari karbohidrat namanya glukosa, bagian kecil dari protein itu namanya asam amino. Untuk apa tuh? Untuk apa glukosa dan asam amino? Glukosa itu akan dipakai mitokondria untuk menghasilkan energi berupa ATP. Ini kelas 11 juga kita sudah membahas. Ya, melalui respirasi yang namanya respirasi aerob. Nanti kita pelajari di kelas 12 ini dengan bantuan oksigen. Nah,
sama halnya tadi asam amino itu juga akan digunakan untuk menghasilkan energi berupa ATP. Lah, untuk apa ATP-nya? Nah, ATP itu nanti akan dipakai untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi energi yang dihasilkan itu akan dipakai untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya apa? Selanjutnya testis pecah, kemudian muncul organ pertama kali. Jadi organ pertama kali yang muncul itu radikula, ya, radikula. Kemudian disusul oleh yang namanya plumula. Radikula tadi apa? Radikula itu bakal akar yang nantinya kalau berkembang dia akan menjadi akar. Sedangkan plumula itu bakal ujung batang nanti. Oke, jadi yang pertama kali muncul radikula, kemudian disusul plumula. Kemudian kotiledon kotiledon ada yang jadi ada kotiledon yang tetap berada di dalam tanah, ada juga kotiledon yang terangkat ke atas tanah. Oke, itu perkecambahan. Jadi perkembangan embrio dalam biji itu namanya perkecambahan. Next. Nah, dari ini tadi ada kotiledon yang berada tetap di tanah dan ada kotiledon yang terangkat ke atas. Nah, perkecambahan ada dua tipe. Tipe yang pertama ada perkecambahan epigial, yaitu perkecambahan yang mana kotiledon terangkat ke atas dikarenakan pertumbuhan hipokotilnya lebih dominan. Jadi tadi kan hipokotil itu di bawah kotiledon. Jadi kalau hipokotil itu berkembang, jadi hipokotil sama epikotil itu kalau berkembang hanya salah satu, jarang sekali dua-duanya berkembang ya. Jadi biasanya hanya salah satu. Kalau nggak hipokotilnya yang berkembang, kalau nggak ya epikotilnya berkembang. Nah, kalau hipokotilnya berkembang artinya kan hipokotil tadi kan di bawah kotiledon. Nah, jadi kotiledonnya terangkat ke atas kalau hipokotilnya berkembang. Nah, kotiledon yang terangkat ke atas ini kita sebut dengan perkecambahan epigial. Nah, sedangkan kalau seandainya epikotil itu yang berkembang, kotiledon kan di bawah epikotil, jadi kotiledonnya tetap berada di tanah, itu namanya perkecambahan hipogial. Nah, ini diperhatikan jangan sampai terbalik. Nah, silakan nanti dipelajari berulang kali ya agar tidak terbalik. Saya next saja. Nah, ini ada gambar. Ini kira-kira hipogial atau epigial. Ya, kalau kalian perhatikan di sini ini kotiledon. Nah, ini pertumbuhannya kotiledonnya masih di bawah. Ini juga kotiledonnya masih di bawah. Nah, tadi yang kotiledonnya berada tetap di tanah namanya hipogial. Jadi ini dua gambar ini perkecambahan tipe hipogial. Saya next. Saya masuk ke faktor pertumbuhan dan perkembangan. Faktor pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu internal sama eksternal. Kalau faktor internal itu dari genetik ya, khususnya dalam pengendalian hormon. Hormon itu apa? Hormon itu merupakan suatu senyawa kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang dalam jumlah sedikit dapat menyebabkan reaksi fisiologis yang besar. Jadi ini temannya enzim. Nanti kita pelajari ini juga enzim. Dulu udah pernah di kelas 11 ini tentang enzim kan. Enzim itu kan mempengaruhi kerja tubuh, fungsi organ-organ tubuh dan lain-lain. Nah, hormon juga walaupun jumlahnya sedikit tapi sangat pengaruh dalam kerja tubuh, makanya ini reaksi fisiologis. Nah, nanti ada hormon-hormon yang akan kita pelajari. Nah, hormon yang dihasilkan tumbuhan namanya fitohormon. Nah, nanti fitohormon yang wajib kita tahu yaitu auksin, namanya auksin, kemudian giberelin, kemudian ada sitokinin, kemudian ada asam absisat, kemudian ada etilen. Ada 5 hormon ya yang wajib kita pelajari. Perannya masing-masing, punya perannya masing-masing. Nah, sebagai contoh ini, pernah lihat tumbuhan melengkung? Biasanya melengkungnya itu ke arah matahari. Nah, kok bisa tumbuhan itu melengkung ke arah matahari? Mungkin kalau saat di SMP itu dia ngikutin matahari. Nah, biasanya fototropisme itu termasuk fototropisme. Tapi kok bisa itu? Kok bisa ya? Sekarang biasanya tingkat SMA ini nanti akan dipelajari kenapa kok bisa tumbuhan itu melengkung ke arah matahari. Nah, ini ada peran salah satu hormon yaitu hormon auksin. Nah,
auksin itu salah satu sifatnya, kalau kena cahaya auksin itu tidak akan dihasilkan dalam jumlah yang besar. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada cahaya mengenai tumbuhan, produksi auksin itu akan malah sedikit, padahal fungsi auksin itu merangsang adanya pertumbuhan. Jadi seandainya malah kalau tidak ada cahaya, auksin akan banyak. Jadi makanya kalau seandainya kalian menanam tanaman itu kalian simpan di ruang yang gelap, itu akan tumbuhnya cepat, tinggi sekali, daunnya belum ada, biasanya batangnya tinggi sekali. Nah, itu peran auksin. Jadi kalau auksin tidak kena cahaya, ya udah, dia akan merangsang pertumbuhan tanaman. Nah, tapi kalau auksin itu terkena cahaya, bagian tanaman itu ada yang terkena cahaya, produksi auksin akan sedikit. Nah, mengapa? Ini contohnya. Ini ada cahaya matahari ya. Nah, kenapa melengkung ke arah cahaya? Nah, kalau kita lihat cahaya matahari ini akan mengenai bagian tumbuhan yang sebelah, kalau ini saya anggap sebelah kanan ya, ini sebelah kiri seumpama. Ini paling banyak terkena itu sebelah kanan. Otomatis bagian tumbuhan yang sebelah kanan itu akan produksi auksinnya akan lebih sedikit daripada sebelah kiri. Ya. Jadi auksin yang sebelah kiri banyak sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Sedangkan yang auksin bagian tumbuhan yang sebelah kanan produksi auksinnya lebih sedikit, jadi pertumbuhannya lebih lambat. Jadi dia akan melengkung seolah-olah mengikuti cahaya matahari. Oke, itu salah satu contoh peran auksin. Oke, saya sedikit bahas auksin ya. Ini tadi udah saya beritahu, auksin itu sifatnya aktivitasnya dihambat oleh adanya cahaya. Jadi kalau ada cahaya, auksin akan lebih sedikit atau terhambat aktivitasnya. Sedangkan kalau banyak sedikit cahaya, aktivitasnya akan lebih cepat. Kemudian saya masuk ke giberelin. Giberelin ini juga hormon pertumbuhan. Nah, ini salah satu kalau ada giberelin pertumbuhannya akan tumbuh pesat, biasanya gitu. Nanti untuk peran yang lain bisa dipelajari via buku atau yang lain. Kemudian ada sitokinin. Sitokinin itu banyak macamnya ya. Banyak macamnya. Ini biasanya merangsang ini berkaitan dengan penuaan pada daun. Jadi berkaitan dengan penuaan. Nah, untuk perannya sebenarnya banyak, nanti bisa dibuka bukunya masing-masing atau nanti searching aja. Kemudian ada asam absisat. Ini hormon stres atau menghambat pertumbuhan. Jadi kalau tumbuhan itu menghasilkan hormon absisat, itu malah pertumbuhannya terganggu. Oke. Kemudian ada etilen, ini berkaitan dengan buah ya pada tanaman. Jadi biasanya mempercepat pematangan buah. Jadi kalau banyak etilen ya buahnya akan lebih cepat matang. Kurang lebih seperti itu. Saya masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada banyak, ada nutrisi, ada cahaya, ada suhu, ada kelembapan, dan aerasi. Aerasi itu banyaknya kandungan oksigen pada tanah nanti. Oke, itu faktor eksternalnya. Nah, kita bahas one by one, nggak usah banyak, nggak usah terlalu panjang. Nah, nutrisi itu ada nutrisi makro atau unsur makro atau makronutrisi namanya. Itu unsur yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah banyak. Ada juga unsur mikro atau mikronutrisi, itu diperlukan tumbuhan dalam jumlah sedikit. Jika unsur itu tidak terpenuhi, tumbuhan akan mengalami yang namanya defisiensi. Defisiensi itu nanti kelainan, jadi tidak normal, istilahnya seperti itu. Ada banyak ya defisiensi, namanya defisiensi nitrogen atau kekurangan nitrogen, nanti tumbuhannya kurang lebih seperti itu. Nah, bisa dilihat di gambar. Kemudian ada defisiensi potasium atau kalium, nanti
tumbuhannya seperti itu tuh, coklat daunnya, biasanya daunnya itu kecoklatan warnanya, itu kalau kekurangan kalium. Kemudian ada defisiensi fosfor atau kekurangan fosfor. Nah, nanti warna hijaunya pudar membentuk warna biru, biasanya ini fosfor. Kemudian ada defisiensi magnesium. Nah, ini pembentuk klorofil. Jadi kalau kekurangan magnesium, defisiensi itu artinya kekurangan magnesium, itu warnanya berubah ke kuning karena pembentukan klorofil tidak maksimal, jadi warnanya jadi kuning. Kemudian ada defisiensi zat besi. Ini bukan besi yang itu, tapi ini zat besi ya. Nah, kemudian ada juga defisiensi seng. Ini juga klorosis ya, jadi warna daunnya juga menjadi kuning atau coklat. Cahaya sekarang. Cahaya berkaitan erat dengan fotosintesis. Jadi kalau ada cahaya itu dipakai untuk fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Itu biasanya dipakai untuk menghasilkan yang namanya glukosa. Jadi kalau tumbuhan itu menghasilkan glukosa, itu fotosintesis. Tapi selain itu, glukosa itu dipakai untuk sumber energi. Selain itu, ternyata cahaya itu bisa menghambat pertumbuhan tadi ya, auksin ya. Jadi kalau terlalu banyak cahaya, nanti aktivitas hormon auksin melambat, artinya pertumbuhannya juga melambat. Tapi kalau sedikit cahaya, nanti hormon auksinnya banyak, tumbuhannya jadi cepat. Suhu nanti pengaruhnya di enzim. Jadi enzim itu enzim itu kan untuk pertumbuhan juga. Jadi seandainya ada suhunya terlalu tinggi, enzimnya tidak aktif. Suhunya terlalu rendah, enzimnya juga tidak aktif. Jadi suhu yang tepat itu akan bisa mengaktifkan enzim. Nanti kita juga mempelajari enzim. Kurang lebih seperti itu. Dan juga suhu itu berkaitan dengan transpirasi ya. Jadi semakin suhunya tinggi kan transpirasi pada tumbuhan itu semakin tinggi. Transpirasi itu daya penguapan air pada tumbuhan ya. Jadi penguapannya semakin tinggi. Kemudian kelembapan itu nanti pengaruhnya juga di laju transpirasi. Oke, itu kelembapannya. Kemudian aerasi, ini kandungan oksigen di dalam tanah. Jadi semakin banyak oksigen di dalam tanah ya semakin bagus. Tapi semakin sedikit oksigen dalam tanah ya semakin jelek. Jadi biasanya tanahnya hindari tanah liat. Biasanya hanya tanah yang berlubang-lubang, artinya bukan tanah liat. Biasanya lebih bagus itu aerasinya. Nah, mungkin hanya ini untuk materi pertumbuhan dan perkembangan khususnya pada tumbuhan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya karena ini waktunya juga sudah panjang. Oke, saya tutup. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Oke, salam SE Sense Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.